Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usiku wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian rahmatullah, pada Sabtu pagi ini tentunya kita ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sekian banyak rahmat kepada kita. Salah satunya adalah hujan pada pagi ini. Yang kedua, selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dengan pengorbanannya beliau memberikan contoh segala kehidupan dan menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita wajib untuk bersalawat kepadanya, Allahumma sholli ala Muhammad, dan wajib juga mengikutinya, dan wajib juga kita mencontohnya. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, kita menyadari bahwa ketika Rasulullah di awal dakwah itu beliau juga tidak mulus-mulus saja. Ketika beliau di awal dakwah juga mengalami beberapa perlawanan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, musuh-musuh Allah itu mereka menolak dakwah dengan berbagai macam cara, menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai tukang sihir, tukang cerita, tukang membual, dan seperti itu. Padahal sebelumnya ketika Rasulullah bertanya kepada mereka, apakah kamu percaya kalau saya mengatakan di belakang bukit tersebut ada segerombolan musuh yang mau menyerang kita? Wahai Muhammad, kata mereka, engkau tidak pernah berbohong. Maka apa yang kamu katakan itu akan menjadi benar. Maka ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran, ternyata Rasulullah ditolak. Itulah jawaban orang-orang kafir Quraisy terhadap apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga kalau zaman sekarang itu penolakan terhadap ajaran Islam itu baik dilakukan secara kelompok maupun dilakukan secara individu, dilakukan dengan strategi yang cukup matang untuk menjatuhkan seseorang, itu sebetulnya sudah dialami oleh Rasulullah sejak zaman dulu. Oleh karenanya kita tidak perlu takut berlebihan, tetapi memang kita juga harus berhati-hati. Ya. Jadi pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan pelajaran tentang sikap orang-orang musyrik terhadap dakwah Islam yang disampaikan secara terang-terangan. Jadi ketika Rasulullah sudah mengumpulkan para karib kerabat, itu ternyata memang bermunculan orang-orang yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka menolak dakwah dan mencela para ahli dakwahnya. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa mereka mencela dakwah.
dan mencela Rasulullah SAW dengan tuduhan-tuduhan yang sebetulnya tidak masuk akal. Karena tuduhan-tuduhan itu sejak dari awal sudah dieliminir oleh mereka dengan memberikan julukan Muhammad itu sebagai Al-Amin, dengan memberikan pengakuan bahwa Muhammad itu seorang yang jujur, berkatanya tidak pernah berbohong dan seterusnya. Ya, tapi dia melakukan perlawanan, ya sudah. Kalau sudah perlawanan itu kadang-kadang tidak menggunakan logika. Mereka menggunakan pokoknya ngawur, ya, menuduh Rasulullah itu ya tadi tukang sihir dan tukang cerita dan seterusnya. Yang kedua, mereka memperolok-olok dai, ya, jadi maka dari itu kalau zaman sekarang dai kok mendapatkan celaan dari beberapa orang, ya sepertinya itu sudah dialami oleh Rasulullah zaman dulu. Ya, tetapi kita kaum muslimin wajib untuk memberikan pertolongan kepada para dai. Ketika dai diolok-olok, ya mestinya kita belum melawan. Ya, karena kita tidak pernah mengolok-olok ajaran mereka. Begitu, ya. Para dai menjadi sasaran olok-olok dan penghinaan, ya. Bagaimana kita ketahui, ketika itu orang lalu menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus pada zaman Rasulullah mulai berdakwah, itu para dai juga mendapatkan tekanan-tekanan yang luar biasa. Abu Bakar yang bergerak dengan tindakan-tindakan beliau itu juga mendapatkan tekanan dari kaum musyrikin untuk menghentikannya. Ya, lalu seperti Bilal, seorang budak yang telah memiliki keyakinan yang luar biasa bahwa kebenaran itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau rela untuk disiksa. Dia rela untuk panas terik, dia ditimpa batu yang besar, ya, tapi dia hanya mengatakan ahad, 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 sampai Abu Bakar datang untuk membebaskannya. Ya, sehingga memang kaum muslimin saat itu juga mendapatkan olok-olokan, mendapatkan tekanan-tekanan yang luar biasa. Hampir semua kaum muslimin yang melakukan ibadah sesuai dengan arahan Rasulullah saat itu, gitu ya. Kalau sholat ya mungkin hanya 2 rakaat, ya, dan melakukan segala tindakan-tindakan penyebaran ajaran Islam, ya mereka mendapatkan tekanan-tekanan dan sasaran olok-olokan yang luar biasa, ya. Sehingga dengan demikian para dai pada saat itu harus memiliki ketegaran melebihi kekuatan musuh yang saat itu memperolok-olok kaum muslimin. Ya, maka dari itu kesabaran dan kesabaran para sahabat Rasulullah di awal, ya, ketika Rasulullah SAW itu dihina sedemikian rupa, juga terhadap fisik beliau yang saat itu juga ditimpai dengan kotoran unta mamanya, ya. Tapi Rasulullah saat itu hanya diam, ya, hanya para sahabatnya yang begitu tidak rela, maka sahabatnya pun membersihkan, dan saat itu kalau nggak salah Fatimah membersihkan Rasulullah dengan menangis, ya. Karena kenapa Rasulullah yang diutus oleh Allah kok dilakukan seperti ini? Kenapa orang yang selama ini memberi makan orang miskin, ya, menyuruh orang silaturahim, ya, kok mendapatkan perlakuan macam ini, gitu ya? Ya, apakah memang begitu sakit atau orang musyrikin itu terhadap kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ya, begitu tidak relakah mereka, maka Abu Lahab
dengan beberapa teman-temannya itu lalu selalu menguntit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai sahabat-sahabatnya ketika Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya itu berdakwah secara terang-terangan. Ya, maka ketika Rasulullah mendapatkan tekanan fisik yang semacam itu, apakah saat itu Rasulullah membalas? Tidak. Rasulullah saat itu dia membalas. Ya. Karena pada di awal-awal Rasulullah dakwah itu Allah lah yang mengatakan kufu aidiakum. Tahanlah tanganmu wahai Muhammad. Tegakkanlah sholat. Ya. Jadi Rasulullah walaupun di Allah sendirian dia tidak membalas. Dia hanya menyeru agar manusia itu melaksanakan sholat. Walaupun sholatnya itu belum sampai 5 waktu saat itu. Ya. Ketika Rasulullah menyampaikan melaksanakan sholat itu paling-paling hanya 2 rakaat. Ya. Dan itu sebenarnya tidak berat. Ya, tetapi karena memang orang musyrikin sudah terlanjur kebenciannya muncul, ya, maka apa saja yang muncul dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa saja yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didustakan, dan Rasulullah sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga dihinakan. Ya. Nah, setelah demikian itu maka orang-orang musyrik itu merasa bangga karena dia bisa menghinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang musyrik itu merasa benar ketika dia melakukan semacam itu karena mereka tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala saat itu. Ya, dia lupa sebetulnya terhadap pelajaran-pelajaran yang telah diberikan oleh para nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana orang yang menolak, orang yang mempermainkan Rasulullah akhirnya dia mendapatkan siksa yang luar biasa. Ya, akan tetapi ketika Rasulullah itu diperlakukan semacam itu, ya, dan Rasulullah diem, dianggap Rasulullah mengalami kekalahan. Ya, sehingga mereka itu merasa bangga terhadap apa-apa yang telah ia usahakan. Ya. Sehingga dia juga kadang-kadang juga mengatakan, kenapa sih Al-Quran kok diturunkan kepada orang di antara kita? Kok dadak yang diturunkan kok kepada orang seperti Muhammad, kok tidak seperti kita-kita? Ya. Juga kadang-kadang muncul, ya, karena pada zaman dulu kebetulan para nabi itu lahir di Palestina, ya, kadang-kadang juga muncul juga perasaan di antara orang-orang musyrik itu, kenapa kok kok Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan tugas? Dia orang Mekah, dia bukan orang Palestina, ya. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengatakan dan memang Allah sudah memberikan jejak-jejaknya, ya, kepada Nabiullah Ibrahim itu jauh sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi, yaitu ketika Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah. Ya, Nabiullah Ibrahim saat itu juga ada tilas yang namanya tempat Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah itu, ya, itu Rasulullah mengatakan itulah mbah saya, gampangannya begitu. Ya, saya itu dari keturunan Nabiullah Ibrahim dari Ismail. Ya, sehingga dengan demikian apa salahnya kalau saya juga diangkat sebagai Rasul, walaupun saya bukan orang dari Palestina. Ya, oleh karena itu, ikhwatifillah, orang-orang kafir Quraisy itu terus menerus, ya, berusaha untuk menekan Rasulullah agar berhenti, ya, menekan sahabat-sahabat Rasulullah untuk tidak melakukan penyiaran terhadap apa-apa yang telah diajarkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Lalu yang berikutnya, yang kelima, ya karena kaum musyrikin itu bangga terhadap perbuatannya, maka dia kadang-kadang menganggap kaum muslimin itu hina. Ya. Hina, gitu ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-11 mamanya, yang artinya, dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami. Nah ini, ya keirian mereka itu muncul. Ya, kenapa Quran yang umpamanya Quran, dia menganggap kalau adalah Quran itu memang baik, kenapa dia diturunkan kepada Muhammad, kenapa tidak diturunkan kepada kami, orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih terhormat, orang-orang yang dihormati oleh masyarakatnya, bukan kepada Muhammad, orang yang masih muda, orang masih baru, dan seterusnya. Ya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata ini adalah dusta, ya, sehingga dia mengatakan Quran itu adalah sesuatu dusta yang lama. Ya, jadi Rasulullah itu selama ini mengatakan kedustaan itu menurut orang-orang musyrik. Ya. Tetapi apakah Rasulullah saat itu juga terus berhenti untuk melakukan dakwah? Tidak. Makanya kalau dikatakan bahwa ajaran Islam itu hina, umpamanya, ya, Quran itu tidak ada artinya, Quran itu hanya cerita-cerita yang dikarang oleh Muhammad, namanya itu sudah dialami oleh Rasulullah. Kalau zaman sekarang itu bermunculan kalimat-kalimat kayak begitu, ya, hakikatnya itu pengulangan sejarah. Nah, apakah dengan pengulangan sejarah itu kaum muslimin lalu tidak marah? Harus marah. Kaum muslimin harus marah karena memang jumlahnya saat itu kaum muslimin masih sedikit. Sekarang kaum muslimin sudah cukup banyak. Hanya kadang-kadang kesadaran kaum muslimin itu belum belum kompak. Yang ini yang terus-menerus oleh ulama dipompa agar kaum muslimin itu menyadari bahwa dia memiliki agama yang sangat mulia. Ya, agama yang dibimbing oleh Al-Quran. Ya, Al-Quran itu datang dari Allah SWT yang kebenarannya itu sampai sekarang masih diakui. Ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran itu sampai sekarang itu masih bermunculan. Penelitian-penelitian modern itu juga memberikan pengakuan bahwa Al-Quran memang benar. Makanya yang banyak masuk Islam dari kalangan mereka itu lebih banyak dari kalangan para alim, para cendekiawan, ahli kimia, mamanya, dan seterusnya. Nah, tetapi kadang-kadang kita tuh sedih kalau ada di antara kita kok murtad. Ya menurut saya murtad itu bagian dari perjalanan kehidupan. Zaman Rasul juga ada orang yang murtad. Ya terutama ketika Rasulullah sudah berada di Madinah. Ya, oleh karena itu kalau ada orang murtad tidak usah sedih. Yang murtad itu ya paling-paling orang-orang yang begitu-begitu saja. Ya, dan menurut beberapa orang, ya, umat Islam di dunia ini nantinya yang paling banyak akan dihuni oleh kaum muslimin. Orang-orang Eropa sekarang itu juga banyak yang menganut kaum muslimin. Kenapa begitu? Karena orang Eropa itu sebagian tidak mau punya anak, sedangkan kaum muslimin didorong untuk memiliki anak yang banyak, mamanya. Jadi sehingga akan merubah topografi jumlah orang-orang mukmin dan jumlah orang-orang kafir, walaupun awalnya mereka banyak dihuni oleh orang-orang kafir. Tetapi mereka yang orang-orang kafir pun akhirnya juga menemukan kebenaran di dalam Al-Quran tersebut. Ya. Sehingga memang, wahai kaum muslimin, tidak usah kita risau.
ya, terhadap Al-Quran yang dihinakan. Kita harus merasa bangga bahwa Al-Quran itu memang luar biasa. Ya, Al-Quran itu tidak membosankan. Al-Quran itu kita pelajari sekarang ini, gitu ya, dengan metode pembelajaran model sekarang. Ya, itu tetap menarik Al-Quran itu. Ya, maka dari itu, ya jangan kita itu meniru orang-orang yang tidak pernah menyentuh Al-Quran, sehingga dia itu lari kepada mereka. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita itu memperjuangkan kebenaran yang lahir dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang isinya yang luar biasa. Karena itu memang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, kalau kita mengingat kondisi yang semacam ini, itu kadang-kadang kita juga melihat manusia ini kok melakukan perbuatan yang melawan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga memang kesesatan itu seolah-olah tidak ada batasnya. Ya, kedoliman itu kadang-kadang dilakukan oleh seseorang, oleh kelompok, ya, yang ingin menghancurkan kaum muslimin. Ya, termasuk umpamanya orang yang melakukan kedoliman sampai di luar batas, itu sudah pada puncaknya. Orang yang kayak begini ini, ya, mereka tidak akan lama, ya, mereka akan turun, mereka akan diturunkan oleh Allah dengan berbagai macam caranya, ya, dengan berbagai macam caranya. Kalau memang kaum muslimin tidak mampu menurunkan mereka, mamanya, Allah lah yang akan berperan menurunkan mereka. Apakah dengan mereka itu meninggal, apakah dengan mereka itu sakit berkepanjangan, ya, sehingga orang itu lama-kelamaan juga mengikuti kaum muslimin yang dengan ini memperjuangkan kebenaran, ya, di hadapan orang-orang yang tadi sekarang itu diberi sakit oleh Allah SWT. Makanya kaum muslimin tidak usah bersedih ketika mau berjuang. Ya memang silakan dia berjuang karena lahan perjuangan itu memang luas. Kita bisa melakukan perjuangan dengan apa saja yang kita diberikan Allah kelebihan buat kita. Ya, Allah memberikan kelebihan kita umpamanya ilmu sebagai contoh. Ketika kita kondisi badan kita itu sudah tidak memungkinkan, tetapi otak kita masih berjalan lancar, mulut kita masih berjalan lancar, ya, kita menyampaikan ini kepada umat manusia. Ya, itu juga bagian dari perjuangan. Ya, kalau umpamanya kita memiliki ilmu juga terbatas, umpamanya karena disuruh berpikir yang panjang kadang kita tidak mampu, tapi kita ingin melakukan perjuangan, ya silakan kita itu berangkat untuk berjuang. Nah, pada suatu saat ketika Rasulullah saat itu sudah memerintahkan untuk kita untuk berangkat berjuang, maka apakah dia orang pintar, apakah dia orang yang bodoh, apakah dia orang yang cacat, apakah dia orang yang sempurna, dia wajib untuk berangkat. Ya, terutama kalau saat itu kaum muslimin sudah diserang dalam rumahnya, sudah diserang dalam negerinya dan seterusnya. Ya, oleh baik kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang musyrik itu mencari-cari alasan, dan alasan itu tetap tidak akan ketemu. Ya, dia melakukan hujah-hujah yang seakan-akan telah berbusa-busa, mereka mengajukan berbagai macam alasan tentang kebenaran apa yang ia lakukan. Ya, kadang-kadang Al-Quran itu ketika dibaca saja oleh Rasulullah tanpa penafsiran, ya, tanpa penafsiran, sebagaimana ketika Rasulullah saat itu dikatakan Quran itu kayak begini, itu Rasulullah membaca surat Toha tanpa penafsiran.
Nah, ayat Toha 1 sampai berapa tuh? Ayat sampai 12 atau 14 tuh. Ya. Tanpa penafsiran orang pun, ya Rasulullah cukup wahai Muhammad cukup. Mereka khawatir kalau itu dibacakan, ini akan mempengaruhi sikap mereka. Nah, ya, padahal mereka melakukan hujah-hujah yang berkepanjangan untuk mencari-cari kebenaran, untuk mencari-cari kesalahan. Sekarang pun juga begitu. Orang yang mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran secara serius, dia mempelajari Quran, yang didapatkan adalah akhirnya dia memeluk Islam. Akhirnya dia membenarkan Al-Quran. Ya. Membenarkan Al-Quran sebetulnya. Ya. Ada logika yang kita tidak pas. Kita paksakan untuk mengapa Quran kok bicara kayak begini, padahal logikanya itu kan tidak seperti itu. Nah, ini kan logika manusia yang tiap tahun, tiap abad berubah-ubah. Nah, Al-Quran itu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT itu, ya dia tidak akan berubah namanya. Nah, yang begini ini adalah merupakan contoh yang luar biasa buat kita. Ya. Maka dari itu sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa ya memang orang hidup berislam ya seperti ini. Kadang kita mendapatkan sebagian umat Islam mendapatkan penderitaan, mendapatkan siksaan, mendapatkan pembunuhan dan seterusnya. Yang kadang umat Islam tidak mampu membelanya. Kadang kita mampu membelanya tapi cukup sedikit. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, maka pembelaan itu akan bisa dilakukan oleh kaum muslimin secara masif. Ya. Kalau toh kaum muslimin tidak mampu, secara masif tidak mampu membela, maka Allah lah yang akan turun tangan. Karena memang Allah lah yang berkuasa atas segala-galanya. Ya. Tetapi karena sementara ini mungkin Allah masih memberikan ruang kepada orang-orang dolim untuk melakukan kedoliman namanya, yaitu sebagai istidraj, ya, kepada orang-orang dolim. Bukan berarti orang dolim itu yang benar, ya, lalu orang kaum muslimin yang salah, tidak, ya, tetapi orang dolim itu diberi istidraj oleh Allah dan kaum muslimin yang terus berjuang, terus menyampaikan kebenaran, ya, dengan seluruh apa yang ia miliki, atau dalam bahasa Qur'annya adalah wajahidu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, ya, dengan amal dan anfus mereka, dengan harta kekayaan mereka yang bermacam-macam ia korbankan untuk bagaimana menyampaikan Islam, ya, dan bersamaan juga kadang-kadang jiwa mereka harus melayang sebagai bentuk pengorbanan. Ya, maka dari itu kalau kita itu melihat orang yang berjuang semacam itu, kita jangan berkomentar yang buruk-buruk tentang mereka, ya, karena mereka telah melakukan perjuangan. Umpamanya suatu saat kalau umpamanya ada perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang dolim, ya, sampai kedoliman yang puncak umpamanya, ya biarlah Allah yang akan menyelesaikannya. Tetapi kewajiban kita tetap untuk melakukan bagaimana langkah-langkah kita mengatur agar kita bisa bertahan, agar kita mampu melakukan penyerangan dan seterusnya. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita itu mampu melangkah dengan benar. Dan akhirnya bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.